Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatma Malsa Arika dengan NIM 2000001054, kelas B, Program Studi Bimbingan dan Konseling semester 4. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang menjadikan sekolah unggul dengan manajemen sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari manajemen sarana dan prasarana itu sendiri. Manajemen sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian kajian dalam administrasi sekolah sekaligus menjadi bagian dari tugas kepala sekolah selaku administrator sekolah. Nah, lalu bagaimana sih sekolah itu agar menjadi unggul dengan adanya sarana dan prasarana yang ada di sekolah? Nah, menurut pendapat saya pribadi, sarana dan prasarana sekolah itu menjadi salah satu bagian yang penting yang harus ada dalam bidang pendidikan khususnya di sekolahan. Karena apa? Karena kenyamanan siswa juga kenyamanan guru itu juga tergantung dan terpengaruh dari adanya sarana dan prasarana yang memadai. Nah, siswa sendiri ini mereka akan merasa nyaman dan betah untuk ada di sekolah ini karena adanya fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai mereka selama mereka berada di sekolah. Nah, entah itu mereka berada di dalam kelas maupun mereka berada di luar kelas. Nah, lalu apa aja sih contoh sarana dan prasarana yang mungkin bisa membuat siswa itu nyaman dalam proses belajar mengajar selama di sekolah? Nah, mungkin bisa dengan ruang kelas yang bagus, ruang kelas yang layak, ruang kelas yang bersih, dengan kipas angin di dalamnya, lalu dengan kursi dan meja yang baik, yang nyaman, tidak goyang-goyang. Itu akan menjadi salah satu salah satu bentuk untuk meningkatkan semangat serta fokus para siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Lalu untuk sarana dan prasarana yang ada di luar kelas itu seperti lapangan sepak bola, lapangan upacara, atau lapangan basket tentu yang layak serta yang berkualitas baik. Lalu mungkin dengan adanya alat-alat laboratorium serta laboratorium yang memadai dan lengkap, itu juga akan membuat siswa itu betah untuk melakukan praktek di dalam laboratorium. Lalu menurut pendapat saya pribadi juga, sarana dan prasarana itu bisa menjadi salah satu daya tarik untuk calon peserta didik baru masuk ke dalam sekolah tersebut. Misalnya nih, calon peserta didik baru ini punya kenalan di sekolah tersebut. Lalu kenalannya ini bilang ke calon peserta didik itu, bilang, di sekolahku ini itu loh kelasnya bagus, kelasnya bersih, ada kipas anginnya, terus meja kursinya juga bagus, terus cat temboknya juga tidak mengelopak, lalu fasilitas perpustakaan, laboratoriumnya itu juga lengkap. Nah, itu nanti pasti calon peserta didik baru itu pasti akan tertarik untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Tapi apabila kenalannya itu bilang kalau sekolahku tuh kayak gini, fasilitasnya nggak lengkap, alat-alat di laboratorium itu juga nggak lengkap, banyak yang udah rusak tapi nggak diganti, terus kursi mejanya pada goyang-goyang, nggak diperbaiki sama pihak sekolah, pasti calon peserta didik baru itu akan berpikir 2 kali untuk masuk ke sekolah tersebut. Lalu proses apa aja sih yang mestinya dilakukan oleh pihak sekolah dalam manajemen sarana dan prasarana ini untuk menjadikan sekolah semakin unggul? Nah, mungkin kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil kurikulum, bahkan wakil sarana dan prasarana sekolah ini mereka bisa membuat perencanaan tentang rencana untuk mengganti atau memperbaiki lagi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolahan, seperti mengganti atau memperbaiki
sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai atau yang sudah rusak. Nah, seperti kursi misalnya, kursi yang sudah goyang-goyang itu kan sudah tidak layak pakai untuk siswa mendapatkan kenyamanan dan fokus dalam kelas. Nah, itu mungkin pihak sekolah bisa melakukan perbaikan, atau jika sudah benar-benar tidak dapat diperbaiki, pihak sekolah tuh bisa melakukan pembelian yang baru gitu. Nah, lalu kepala sekolah selaku administrator sekolah itu bisa untuk mengajak kerjasama antara guru, karyawan, serta siswa itu untuk sama-sama menjaga sarana dan prasarana yang telah diperbaiki ini agar tidak rusak nantinya. Nah, langkah-langkah apa aja sih yang bisa digunakan untuk menjaga sarana dan prasarana ini agar tidak rusak? Nah, ini mungkin bisa dengan cara selalu membersihkan sarana dan prasarana ini dari kotoran, dari debu, lalu menyimpan di tempat yang sekiranya aman supaya tidak cepat rusak, lalu dengan cara mengganti ataupun memperbaiki alat-alat di sekolah yang sudah rusak juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pendapat dan opini saya tentang menjadikan sekolah unggul dalam manajemen sarana dan prasarana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.